Kami dari kelompok 4. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai kegiatan praktikum ekologi perairan di Sungai Kranji. Untuk itu, Simak videonya kami ya. Lokasi pengambilan sampel Sungai Kranji. Sungai Kranji ini adalah salah satu anak sungai Banjaran yang melalui kota Purwokerto. Secara kewilayahan berada di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Patikraja, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, dan Purwokerto Selatan. Sungai utama Kranji memiliki panjang 9,4 km. Saat ini, Sungai Kranji mengalami penurunan kualitas, baik dari sisi kualitas air maupun kuantitas air. Di samping secara morfologi sungai banyak mengalami kerusakan. Cara 1. Morfologi sungai. Alat-alat yang digunakan pada acara 1 diantaranya yaitu meteran, tali 10 meter, pelampung, tiang panjang berskala, stopwatch, dan kamera. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan yaitu sungai di 3 stasiun, yaitu hulu, tengah, dan hilir. Langkah-langkah pada acara 1 morfologi sungai yaitu yang pertama, ukur lebar sungai menggunakan meteran. Tentukan setidaknya 3 titik dari lokasi sampling untuk mengukur lebar sungai. Lalu, ukur kedalaman sungai menggunakan tiang panjang berskala. Kedalaman diukur dari masing-masing 3 lebar sungai yang sudah diukur sebelumnya. Dan terakhir, ukur kecepatan arus dengan menggunakan botol yang diikatkan pada tali 10 meter. Kemudian, catat waktu yang diperlukan tali untuk merenggang dengan sempurna. Acara 2, keanekaragaman ikan. Alat-alat yang digunakan pada acara 2 diantaranya yaitu milimeter blok laminating, nampan, timbangan, kantong plastik, penggaris, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu ikan hasil tangkapan Sungai Kranji. Kemudian untuk langkah-langkah acara 2 keanekaragaman ikan, yang pertama, kelompokkan ikan yang telah didapat sesuai dengan masing-masing spesies. Hitung jumlah ikan per masing-masing kelompok spesies. Langkah yang kedua, ukur panjang tubuh ikan menggunakan penggaris. Dan langkah yang terakhir, ukur berat ikan dengan menggunakan timbangan. Pada acara kedua keanekaragaman ikan, dilakukan analisis sampel untuk mendapatkan data dengan cara mengukur panjang masing-masing ikan yang didapat.
Di dalam hal ini dilakukan juga perentangan bagian-bagian ikan seperti sirip dan ekor untuk mendapatkan data terkait morfologi ikan tersebut dan menimbang ikan untuk mengetahui bobot ikan tersebut. Peran ikan dalam ekosistem adalah menjaga stabilitas rantai dan jaring-jaring makanan, di mana ikan memakan organisme lain dan mencegah ledakan populasi organisme tersebut yang dapat menyebabkan pengaruh buruk ke dalam ekosistem. Tiga, Macrozoobenthos. Alat-alat yang digunakan pada acara 3 diantaranya yaitu transek berpatok ukuran 30 x 30 cm, pipa paralon diameter 6 inci dengan tinggi 30 cm, cetok atau triplek, saringan berukuran mesh 1 x 1 mm, pinset, baki, plastik sampel, label, mikroskop, dan milimeter blok. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan yaitu formalin, lugol, aquades, sampel Macrozoobenthos. Halo guys, kita lagi di bagian tengah Sungai Kranji. Jadi kita lagi acara berapa? 3 Macrozoobenthos. Langkah-langkah yang digunakan: pertama, jika menggunakan transek berpatok, tempatkan transek pada substrat sungai. Ambil Macrozoobenthos yang berada di dalam transek. Permukaan substrat menggunakan tangan dan disimpan dalam kantong sampel. Masuk ke acara Macrozoobenthos dengan menggunakan pipa. Sandy sedang biar banyak ada itu. Iya, ada ininya, guys. Lalu, jika menggunakan pipa paralon, benamkan pipa paralon pada substrat dengan kedalaman 10 hingga 20 cm. Angkat substrat yang ada di dalam paralon dengan bantuan cetok atau papan triplek. Saring substrat menggunakan saringan 1 x 1 mm, pilih dan tampung Macrozoobenthos tersaring pada kantong sampel. Dan terakhir, identifikasi Macrozoobenthos yang telah didapat di laboratorium. Pada acara 3 Macrozoobenthos dilakukan analisis sampel dengan cara mendokumentasi sampel Macrozoobenthos dengan memiliki ukuran yang besar, dan sampel Macrozoobenthos yang memiliki ukuran kecil dilakukan analisis menggunakan mikroskop yang dihubungkan dengan komputer supaya dapat dianalisis dengan mudah. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan data terkait klasifikasi dan morfologi. Lalu, indeks kepadatan, keanekaragaman, dan dominansi Macrozoobenthos didapatkan dengan cara menghitung sampel yang didapat di setiap stasiun menggunakan rumus yang tersedia. Peranan Macrozoobenthos dalam ekosistem sebagai indikator biologis dalam menentukan kualitas air, upaya untuk memelihara dan menjaga kesehatan lingkungan. Cara 4 Periviton. Alat-alat yang digunakan pada acara 4 diantaranya yaitu pisau cutter, semprotan air, baki plastik, botol sampel, mikroskop, kaca preparat, cover gas, dan pipet tetes ketelitian 0,05 ml. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan yaitu batu licin, aquades, formalin, dan lugol. Langkah-langkahnya yaitu: pertama, ambil batu di perairan yang memiliki permukaan sangat licin. Lalu, kerok bagian batu yang licin menggunakan pisau cutter seluas 3 cm x 3 cm.
Kemudian, hasil kerokan batu dimasukkan ke dalam botol sampel yang telah berisi Aquades. Setelah itu, sampel periviton di dalam botol diberi larutan lugol dan formalin sebagai pengawet. Dan terakhir, sampel dibawa ke laboratorium untuk diamati di bawah mikroskop. Pada acara 4, periviton dilakukan analisis sampel untuk mendapatkan data dengan cara sampel periviton dari ketiga stasiun dimasukkan ke dalam Aquades dan diberi formalin serta lugol untuk pengawetan. Selanjutnya dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Pengamatan dilakukan setiap stasiun dan setiap stasiun dilakukan setidaknya 3 kali pengulangan untuk masing-masing stasiun dengan 20 lapang pandang. Hasil pengamatan lalu didokumentasikan untuk selanjutnya diidentifikasi nama, bentuk, dan morfologinya. Dengan demikian, didapat indeks keragaman, kelimpahan, serta dominansi periviton. Peranan periviton bagi ekosistem yaitu terdapat bagian yang sangat penting di dalam piramida makanan trophic level, karena di dalam habitatnya periviton memiliki peran ganda yaitu sebagai produsen untuk organisme dan sebagai dekomposer bagi makroalga. Acara 5 yaitu kualitas air. Alat yang digunakan pada acara 5 diantaranya botol Winker 250 ml, spluit, kertas pH, pipet tetes ketelitian 0,05 ml, water quality checker, sesi dish, labu Erlenmeyer, kertas HPS laminating, dan sedangkan bahan-bahan yang digunakan diantaranya larutan MnSO4, larutan KOH KI, larutan H2SO4, dan larutan Na2S2O3. Langkah-langkah pengukuran pada DO yaitu: pertama, ambil air menggunakan botol Winker sebanyak 250 ml tanpa adanya gelembung. Lalu tambahkan H2SO4 pekat ke dalam botol lalu dikocok sampai endapan larut. Kemudian diambil sebanyak 100 ml dan dipindahkan ke dalam labu Erlenmeyer. Setelah itu, titrasi dengan larutan Na2S2O3 sampai larutan berwarna kuning muda. Selanjutnya, tambahkan 10 tetes amilum hingga berwarna biru. Dan terakhir, titrasi kembali dengan larutan Na2S2O3 sampai warna biru hilang. Langkah-langkah pengukuran pada pH. Yang pertama, siapkan kertas pH, kemudian celupkan kertas pH ke dalam air pada sungai. Kemudian angkat kertas pH, lalu samakan perubahan warna pada kertas pH dengan warna skala pH yang tercantum. Langkah-langkah pengukuran pada suhu. Pertama, termometer dicelupkan ke dalam badan air dengan cara dipegang bagian talinya. Kemudian, termometer diamati dengan posisi tegak. Langkah-langkah pengukuran pada kecerahan. Pertama, lempengan sesi dish diikat dengan tali lalu dimasukkan ke dalam air. Kemudian, lakukan pengamatan sampai pola sesi dish tidak terlihat lagi pada kedalaman air tertentu. Kualitas akhir pengukuran warna air. Pengamatan warna air dilakukan dengan menggunakan organoleptik. Warna yang tampak dapat berupa coklat, merah, hitam, bening,
dan sebagainya. Kemudian hasilnya dicatat. Kualitas air, pengukuran bau air. Langkah pertama, ambil sampel air yang akan diteliti dengan bantuan botol sampel yang terbuat dari gelas. Kemudian, lakukan penentuan bau air sedini mungkin setelah sampel air diambil. Tetapi bila tidak dapat langsung dilakukan pembauan, maka sebaiknya simpan dalam kondisi dingin. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye,